saya ingin membahas sedikit tentang hal-hal yang cukup menarik ya sebenarnya. Di Indonesia saat ini sedang booming untuk olahraga lari, jogging ya. Banyak peralatan-peralatan olahraga laku di pasaran sana untuk menunjang kegiatan olahraganya. Namun yang tidak kalah pentingnya, pada saat setelah melakukan olahraga, mereka tidak menjaga pola makan yang sehat. Apakah cukup olahraga saja untuk sehat? Apakah perlu keduanya? Atau mungkin ada elemen-elemen lain yang perlu diperhatikan oleh teman-teman kencan di rumah? Halo teman kencan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini saya telah mendatangkan seorang narasumber, seorang dokter. Selain beliau adalah dokter pengajar di Fakultas Kedokteran UNUSA, beliau juga adalah dokter yang spesialisasinya terhadap pencegahan penyakit-penyakit tidak menular. Baik, di studio telah hadir Dr. Andre. Assalamualaikum Dr. Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Dr. Andre, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dr. Andre, rajin olahraga ya dok ya? Alhamdulillah, seminggu pastinya meluangkan waktu sekitar 5 hari konsisten untuk olahraga. Harus 5 hari dokter ya? Iya, setidaknya 5-6 hari meluangkan waktunya. Baik, jadi saya kira olahraga itu yang penting ada 1 minggu sekali, ternyata masih kurang dokter ya? Iya, betul. Jadi memang kalau olahraga itu yang dibutuhkan adalah keteraturan, konsistensi. Konsistensi, gitu, baik. Ya, kalau 1 kali seminggu ya untuk menjaga atau menurunkan berat badan ya belum bisa. Belum bisa, baik. Untuk olahraganya sendiri, misalnya saya rapel nih, 1 minggu sekali tapi langsung 3 jam atau 4 jam. Apakah itu cukup dokter? Kurang cukup kayaknya. Ya. Baik, Ya. jadi tipe olahraga seperti apa sih dokter yang tepat, yang bisa dilakukan atau ditiru oleh teman-teman kencan di rumah dokter? Oke ya. Jadi pola olahraga yang teratur sebenarnya bukan olahraga saja, tapi aktivitas fisik lebih tepatnya. Oh, baik. Jadi tidak terbatas pada olahraga saja. Kalau mau olahraga sebenarnya memang kita tergantung dari tujuan kita apa. Kalau untuk menjaga stabil berat badan itu sebenarnya cukup 30 menit itu sehari gitu, mungkin sekitar tadi 5 atau 6 hari. Baik. Seminggu gitu, 30 menit itu bisa dilakukan. Namun kalau ingin menurunkan berat badan sebenarnya itu jauh lebih lama lagi waktunya. Lebih lama, ya lebih mungkin berat, sekitar dokter, ya? 60 sampai 90 menit itu untuk menurunkan berat badan. Untuk 1 kali olahraga dokter? Iya betul. Bisa dipilih banyak cara, jogging kah, jalan kah, atau berlari kah, itu seenak badannya saja. Oke, baik. Nah, jadi saya pernah menjumpai seorang pasien yang mengatakan pada saat saya bertanya, apakah ibu olahraga? Saya olahraga khusus sih sebenarnya tidak ada, tapi setiap hari itu saya mencuci piring, mengepel, menyapu rumah. Apakah itu cukup dokter? Iya bisa, itu aktivitas fisik sebenarnya. Itu aktivitas Iya, fisik ya? kebanyakan kan sekarang fenomena obesitas yang ada itu karena memang malas aktivitas fisiknya, lebih banyak di kasur, tiduran segala macam gitu. Nah, sebenarnya olahraga emang lebih baik, tapi kembali lagi kalau memang terbatas waktu dan segala macam, aktivitas seperti menyapu, kemudian seperti mencuci itu sebenarnya sudah dikategorikan sebagai yang menggerakkan badan untuk memecahkan kalori yang ada dalam tubuh. Oke, baik. Dari olahraga tersebut, penyakit-penyakit apa saja yang bisa kita cegah dokter? Iya, banyak sebenarnya. Yang paling terutama pastinya adalah obesitas ya. Obesitas. Obesitas dengan peningkatan lemak dalam tubuh itu ya sebenarnya menimbulkan nanti banyak masalah. Diabetes kah nanti ke depannya, atau penyakit-penyakit di kardiovaskuler, jantung maupun stroke dan lain-lain. Baik, untuk olahraganya apakah kita perlu pilah-pilah atau semua olahraga sebenarnya bisa kita lakukan? Sebenarnya semua olahraga yang penting nyaman, yang penting dilakukan secara konsisten, yang intinya menggerakkan badan seperti itu bisa diutamakan. Jangan olahraga dengan main game seperti itu tangan saja yang akan aktif. Oke, baik dokter. Nah dokter, lucunya pada saat saya melihat jumlah orang yang melakukan olahraga dengan jumlah orang yang duduk di warung setelah olahraga itu sama jumlahnya.
Apakah ini artinya olahraganya akan menjadi sia-sia saja atau sebenarnya tidak masalah, yang penting sudah olahraga, dokter? Iya, sebenarnya kan intinya dari olahraga adalah membakar kalori ya dok ya. Iya, Membakar kalori, kemudian agar nantinya simpanan-simpanan makanan kita itu bisa dipecahkan seperti itu. Nah, kalau nanti setelah olahraga kemudian ditambah lagi dengan asupannya, ya berarti itu tidak seimbang seperti itu. Padahal intinya adalah input yang kita akan, kalau kita ingin mengurangi berat badan, berarti inputnya kita bisa kurangi atau outputnya kita bisa lebihkan seperti itu. Kalau input kita kurangi memang karena tadi olahraga, kita tambahkan dengan dengan inputnya lagi tadi ya, mohon maaf, inputnya tadi kita tambah dengan makanan, kemudian outputnya kita olahraga, ya nanti tidak akan terjadi keseimbangan atau penurunan berat badan ya, tetap segitu saja nantinya. Baik, berarti intinya keseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar, kalau mau ingin menjaga. Tapi kalau ingin mengurangi, berarti yang dikeluarkan harus lebih banyak dibandingkan yang dimasukkan. Ya, jadi buat teman-teman kencan di rumah, ya apalagi yang memiliki modus olahraga sebagai modus ketemu pasangannya ya, olahragalah dengan baik. Kalau ingin makan setelah olahraga, mungkin olahraganya harus lebih ekstra ya dokter ya. Jangan, apakah jalan itu cukup dokter? Jalan cukup, tadi saya bilang aktivitas fisik jalan, kalau misalnya ke masjid segala macam atau parkir dari tempat tempat tujuannya itu cukup jauh ya nggak apa-apa, yang penting berjalan, kan aktivitas fisik apapun itu bisa dilakukan. Oh iya, baik. Iya. Jadi ada fenomenal itu, orang-orang kantor katanya tidak ada waktu untuk berolahraga. Sebenarnya salah dokter ya. Dia bisa aja jalan dari tempat dia parkir menuju ruangannya. Bisa ya. sekali. Baik dokter, apakah dengan olahraga dan menjaga makanan saja sudah cukup dokter untuk menghasilkan tubuh yang sehat? Tidak cukup. Jadi memang ada 5 pilar yang kita gunakan untuk kesehatan kita. Ya, yang tadi kan pola aktivitas fisik dok ya, atau olahraga tadi, pola diet, dan ada pola istirahat yang cukup, kemudian juga manajemen stres dan bagaimana berinteraksi sosial. Oke, berarti ada 3 pilar lagi nih yang akan dokter Andre bahas ya selanjutnya. Baik, pilar yang ketiga adalah istirahat yang cukup, dokter. Benar. Mungkin bisa dijelaskan tipe istirahat seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sehingga orang itu bisa tercegah penyakit. Mungkin ada penyakit khusus yang bisa dicegah dari istirahat yang baik itu, dokter. Iya dong. Jadi memang tubuh kita ini sudah dirancang oleh pencipta kita, Allah, di mana pada saat siang hari kita harus beraktivitas dan saat malam hari kita harus istirahat. Itu sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon yang akan kita keluar, seperti itu. Di pagi hari kita aktif, memang karena ada hormon kortisol seperti itu yang keluar, sehingga kita akan mampu untuk beraktivitas dengan bagus dan kemudian memecah energi-energi kita yang ada. Nanti di malam hari akan muncul hormon melatonin yang akan dihasilkan untuk membuat kita rileks dan tidur. Itu irama sirkadian yang muncul. Nah, sebenarnya yang harus diingat adalah untuk istirahat sendiri itu yang dibutuhkan adalah kualitas. Untuk dari jenis kuantitas, berapa lama sih kita istirahat, itu sangat variasi, tergantung dari usia, kemudian juga tergantung dari genetik, juga sangat mempengaruhi. Kalau makin kecil usianya, makin butuh banyak istirahatnya atau tidurnya. Sedangkan makin dewasa, itu sekitar 7-9 jam, kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Tapi kembali lagi, itu secara umum. Pada beberapa orang variasi terjadi. Bisa saja yang membutuhkan waktu 4 jam atau 3 jam itu sudah mencapai deep sleep, tidak masalah. Artinya variasi sekali, seperti itu. Berarti kualitasnya ini yang paling... ya. Dan harus dilakukan di malam hari, dok. Bukan di siang hari. Oke, baik. Apa yang terjadi di malam hari, dokter? Ya, karena malam hari itu tempat di mana tubuh kita melakukan regenerasi sel-selnya, kemudian peningkatan imunitas dari tubuh kita dilakukan di siang hari juga, di malam hari juga. Seperti itu, sehingga memang dengan istirahat itu kita tujuannya tidak hanya untuk mengiriskan otak maupun fisik, tapi juga meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Sedangkan siang hari itu saatnya untuk beraktivitas, sehingga memang tidak cocok untuk dilakukan tidur di siang hari, seperti itu. Oke, baik. Setelah 3 pilar dibahas oleh Dr. Andre, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kencan di rumah. Silakan jika ada pertanyaan, cantumkan di kolom komen ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan pilar keempat, dokter.
pilar keempat tadi adalah memanajemen stres ya. Tingkat stres seseorang itu kan pasti berbeda-beda dokter ya. Dari mana kita mengetahui bahwa tubuh kita ini sedang stres, dan mungkin apa yang bisa dilakukan seseorang untuk memanajemen stresnya dokter? Ya. Sebenarnya stres itu wajar terjadi pada setiap orang, karena memang dalam tubuh kita itu memang ada namanya hormon stres juga, tadi disebut kortisol disebut dengan hormon stres, memang akan terpicu banyak di pagi hari dan akan mulai menurun di sore hari seperti itu. Nah, gunanya buat apa? Sebenarnya adalah gunanya untuk membuat kita itu mampu untuk beraktivitas dengan baik seperti itu. Namun kalau itu berlebih seperti itu pada orang-orang yang tidak bisa mengontrol, itu akan menimbulkan masalah. Seperti nanti ujungnya adalah penyakit pembuluh darah, hipertensi, kardiovaskular dan lain-lain. Oke, baik. Jadi ternyata stres ini tidak melulu ke penyakit mental, dokter. Betul, ya. tidak. Tapi penyakit-penyakit kardiovaskular, fisik juga, penyakit metabolisme itu bisa dimulai dari stres seorang tersebut ya. Baik. Selain itu, dokter, apakah ada tips buat teman-teman bagaimana cara dia mengetahui kalau dirinya ini sudah mulai stres? Apakah dia mulai uring-uringan atau mulai tadi katanya dapat menimbulkan penyakit-penyakit kardiovaskular. Apakah dengan peningkatan tekanan darah itu sudah mulai tanda-tanda stres seseorang terjadi? Iya. Tanda-tandanya bisa dilihat bisa dari segi fisik maupun dari segi mentalnya ya. Kalau dari segi fisik tadi mungkin sudah mulai timbul-timbul penyakit seperti tadi, misalnya darah tinggi dan lain-lain, kemudian mulai tidak fokus dan segala macamnya, atau banyak sering juga di MAH seperti itu ya, GERD dan segala macam itu salah satu juga yang sering bisa muncul. Kalau di mental mungkin ya tadi mulai tidak fokus dalam hal mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya, itu terlihat pastinya. Baik, saya memang menjumpai beberapa pasien terutama mahasiswa dokter ya. Banyak ke klinik itu dengan keluhan gastritis, gejala-gejala gastritis yang dikeluhkan. Lalu apabila kita tanya lagi, ini berhubungan sekali dengan tugas akhir mereka rata-rata ya. Jadi kalau mereka terlalu kita tekankan untuk memanajemen stres, mungkin tugas akhir mereka akan mundur banyak ya. Sejauh apa kita bisa mendeteksi bahwa kita berhasil memanajemen stres tersebut dokter, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas lagi. Karena sebagian, terutama dengan keluhan-keluhan mental ya dokter ya, dengan mental illness itu banyak yang menyendiri, merundung, sehingga mereka tidak dapat menjalankan aktivitas sosialnya di luar. Apakah dengan manajemen stres ini cukup atau mungkin ada tips lain dokter? Iya, jadi manajemen stres erat kaitannya juga dengan pilar yang kelima ya dok ya, itu berinteraksi sosial gitu. Oh, berinteraksi sosial. Jadi memang sebelum kita bahas itu mungkin kita harus pahami dulu salah satu pesan dari ulama tabi'in kita, bin Munabi. Beliau menjelaskan terkait dengan ada 4 waktu yang manusia itu bisa memanfaatkan dengan maksimal 4 waktu tersebut. Itu untuk memanajemen stres yang kita terjadi. Yang pertama adalah waktu kita bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana waktu yang kita berinteraksi dengan Allah gitu, baik itu dalam sholat maupun di luar daripada sholat. Gitu. Dengan kita selalu berinteraksi sama Allah itu sebenarnya untuk menjaga diri kita supaya tidak terlalu stres dari seperti tadi. Kemudian waktu yang kedua yang harus dimanfaatkan adalah waktu untuk refleksi diri. Artinya ingin sudah sejauh mana pada hari ini kita sudah bermanfaat mungkin bagi orang lain, ataupun ada masalah apa yang mungkin terjadi dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan seperti itu. Biasanya bisa dilakukan pada malam hari paling bagusnya, seperti kisahnya sahabatnya Rasulullah seperti itu, yang dijamin surga seperti itu, karena selalu merefleksikan diri pada saat menjelang sebelum tidur seperti itu. Itu bagus, artinya sebelum tidur diingat kira-kira apa yang sudah kita lakukan seperti ini, kemudian apa ke depannya, besok pagi yang harus saya bisa kerjakan seperti itu. Mulai dari hal yang kecil saja dulu gitu, jangan harus sampai yang besar, kecil-kecil dulu saja, tapi konsisten, insya Allah semua permasalahan yang terjadi akan terurai satu persatu seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana waktu yang digunakan untuk keluarga.
dengan keluarga maupun teman segala macam itu luangkan waktu. Jadi Family time. Family time itu jangan hanya interaksi dengan kerjaan saja, tapi akhirnya itu yang membuat stres. Tapi bagaimana kita meluangkan waktu dengan keluarga juga. Itu bukan buat keluarga tapi buat diri kita sendiri juga. Oke, baik. Dan yang terakhir adalah me time itu waktu untuk diri sendiri. Ya, jadi bagaimana kata Wahab bin Nabi bahwa me time inilah yang akan nanti menjadi kunci sebenarnya dari 3 yang tadi sebelumnya. Dimana dengan me time yang baik kita bisa melakukan aktivitas yang kita memang sukai seperti itu, tapi aktivitas tersebut bisa mencakup kepada interaksi pada pencipta kita, kemudian juga kepada teman-teman kita, teman-teman keluarga kita, dan bagaimana juga dengan dengan refleksi diri kita sendiri. Oke, baik. Memang untuk me time ini kebanyakan orang tidak memiliki me time ya dokter ya, dan ini akan menjadi akar masalah ke poin-poin. Iya benar, dia tidak bisa khusyuk untuk beribadah, dia tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga, sehingga dia juga tidak ada waktu untuk merefleksikan diri dia bagaimana seharian dia ini ya. Baik, untuk terakhir mungkin Dokter Andre, apakah Dokter Andre ada kesan dan pesan untuk teman-teman kencan di rumah? 5 pilar tadi itu satu kuncinya juga adalah diet ya dok ya. Oh baik. Jadi diet atau makan yang baik atau yang teratur ya, sebagaimana Allah jelaskan di Abasa ya, surat Abasa, bahwa lihatlah apa yang kamu konsumsi gitu ya, apa yang kamu makan gitu ya, karena dengan kita konsumsi yang baik maka hasilnya akan baik juga, apa yang kita konsumsi buruk maka akan hasilnya buruk juga. Sehingga diet itu tidak hanya masalah kepada apa yang kita makan, tapi mengenai jadwal juga kita atur dengan baik. Kita ikuti saja seperti panutan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan terkait dengan makan itu jangan terlalu banyak seperti itu, mengurangi makan seperti Berhentilah sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang ya, seperti itu. Kemudian juga mengenai jumlah juga yang kita kalau kita tahu bahwa siklus tubuh kita ini ada 3 waktu dok untuk pencernaan kita ini, dimana saat subuh itu jam 4 sampai jam 12 siang itu waktu untuk pengeluaran. Jadi sistem pencernaan kita berusaha untuk mengeluarkan makanan-makanan tersebut, sehingga waktu itu tidak untuk dipergunakan untuk menambah makanan. Kalaupun butuh karena memang sesuatu dan hal, silakan mungkin menggunakan makan makanan yang mungkin buah-buahan yang karbohidrat yang cepat dipecahkan oleh tubuh seperti itu. Sedangkan nantinya di jam 12 siang hingga jam 8 malam itu saatnya tubuh memang membutuhkan energi yang luar biasa, maka disitulah kita bisa makan. Gizi yang seimbang, ya, isi piringku seperti itu, dimana sepertiganya makanan pokok, sepertiganya sayur, dan sepertiganya lagi ada buah-buahan dan lauk pauk seperti itu. Nah itu bisa dilakukan hingga pukul 8 atau habis Isya seperti itu. Dan setelah Isya Rasulullah sangat melarang untuk dilanjutkan dengan makanan sebenarnya gitu, karena memang di saat setelah Isya sampai dengan subuh seperti itu waktunya di mana makanan yang ada itu akan digunakan untuk proses penyimpanan dan untuk proses untuk metabolisme tubuh kita di sana, sehingga jangan disarankan. Tapi pada kondisi tertentu silahkan, contoh misalnya begadang karena memang membutuhkan kerja skripsi seperti tadi, kalau saya itu 1-2 hari yang tidak dilakukan secara konsisten tidak konsisten. Baik, kalau konsisten seperti tadi 3 hal itu waktu itu diperhatikan baik-baik, insya Allah akan terjaga dietnya yang baik seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Andre atas informasinya. Baik teman-teman kencan semuanya di rumahnya, jadi selain memperhatikan pola olahraga yang kalian lakukan, kalian juga perlu memperhatikan pola makan kalian. Baik apa yang kalian makan, waktu makan kalian, dan pastikan kalau diri kalian ini memiliki jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Mensana in corpore sano. Baik, dokter. Baik, tetap sehat untuk teman-teman kencan di rumah. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.